الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Fa inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Fa inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin mengajak pada para hadirin sekalian untuk berusaha senantiasa meningkatkan kualitas takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan penuh totalitas. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini merupakan Jumat kedua di bulan Rajab, bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai bulan yang mulia, termasuk kategori Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada kita sebuah doa yang begitu luar biasa, yang patut untuk kita baca, yang patut untuk kita panjatkan di sepanjang bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, 3 bulan ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan, merupakan satu kesatuan untuk menuju kemuliaan. Maka oleh para ulama kemudian dibuat 3 tahapan dalam 3 bulan ini. Yang pertama adalah tahap pada bulan Rajab, yaitu tahalli, yaitu sebuah upaya untuk menghapus seluruh perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan tidak terpuji, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menghapus seluruh dosa-dosa atau kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pertaubatan nasuha. Kemudian tahap yang kedua yaitu pada bulan Sya'ban yang disebut dengan tahalli, yaitu mengisi atau menghiasi diri kita dengan perilaku-perilaku terpuji, amal-amal soleh dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tajalli pada bulan Ramadan, yaitu 2 tahap yang telah dilakukan sebelumnya itu merupakan efek atau hasil yang bisa kita peroleh pada tahap ini, yaitu tahap tajalli, merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku, dengan hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita kembali pada tahap yang tadi di bulan Rajab, yaitu tahap tahalli, yaitu membersihkan hati kita, membersihkan perilaku kita dari sifat-sifat yang tidak terpuji, sifat-sifat tercela, atau sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kiranya kita melakukan muhasabah atau introspeksi diri, sehingga kita bisa menilai apakah kita masih melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah, atau sebaliknya kita sudah melakukan amal-amal soleh. Maka hal ini bisa dilakukan melalui tahap muhasabah, yaitu introspeksi diri. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka pada momen ini saya mengajak para hadirin sekalian untuk bermuhasabah, merenung sejenak, kira-kira
Apakah perilaku kita ini sudah disukai oleh Allah atau perilaku kita justru dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak perilaku yang Allah tidak sukai yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dari sekian banyak perilaku yang tidak sukai, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha yubghidu kulla ja'dariyin jawadin sahabin bil aswaq, jifatin bil lail, himarin bin nahar, alimin bi amri dunya, jahilin bi amri akhirah." Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan terdapat 6 sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang kiranya perlu kita hapus di momen bulan Rajab ini. Yang pertama adalah ja'dari, sifat sombong, sifat takabur. Allah sungguh melarang para makhluknya, para hambanya untuk bersifat sombong. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa menembus bumi dan tidak akan bisa menjulang setinggi gunung. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menegaskan, orang yang ada di dalam hatinya sifat kesombongan, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang ada di dalam dadanya, di dalam hatinya sifat sombong meskipun sebesar biji zarrah. Maka jangan sampai kita sebagai seorang hamba yang lemah ini bersombong diri. Para ulama kemudian mengkategorikan kesombongan ini menjadi 2 macam. Yang pertama adalah baratul haqq, yaitu menolak kebenaran. Sebab disampaikan oleh orang yang lebih muda, disampaikan oleh orang yang jabatannya mungkin lebih rendah, disampaikan orang yang strata sosialnya lebih rendah, secara ekonomi lebih miskin, ia enggan menerimanya. Bahkan fenomena saat ini, karena disampaikan oleh orang yang beda pilihan, beda ormas, beda manhaj, beda guru, enggan menerima kebenaran disampaikan oleh orang lain. Maka ini jangan sampai ada di dalam hati kita. Seperti kisah Fir'aun yang enggan beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, padahal sudah jelas banyak sekali bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah nampak di depan matanya, tetapi ia enggan untuk beriman. Bahkan Perdana Menterinya Hamam mengatakan, jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah, padahal selama ini engkau sudah disembah oleh para manusia. Seperti kisah para Bani Israel yang enggan beriman kepada Nabi Isa, padahal sudah nyata bukti kebesaran Allah, begitu nyata mukjizat yang dikeluarkan oleh Nabi Isa, tetapi enggan juga beriman kepada Nabi Isa. Karena apa? Ada sifat sombong di dalamnya. Takut kehilangan pangkat, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kemewahan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan para elit kafir Quraisy yang enggan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu bahwasanya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tidak seperti prosa, tidak seperti puisi-puisi yang mereka ketahui selama ini. Tetapi enggan juga mereka beriman dan mereka tidaklah binasa kecuali karena kesombongan mereka sendiri. Kedua, sifat sombong kedua adalah ghamtun nas, memandang orang lain lebih rendah. Orang yang memiliki sifat ini menganggap dirinya penuh dengan kemuliaan, menganggap dirinya penuh dengan keunggulan, penuh dengan kelebihan, sehingga memandang orang lain penuh dengan kerendahan. Orang yang memiliki sifat ini tidak jauh dengan iblis. Iblis itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena merasa lebih hebat, merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Enggan untuk disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat yang pertama, ja'dori. Kemudian sifat yang kedua adalah jawad. Rakus atau gandrung mengumpulkan harta benda karena didolong oleh niat yang kurang baik, yaitu kecintaan terhadap dunia. Dia tidak menghiraukan apakah cara yang dia lakukan itu halal atau haram. Pokoknya bisa mengumpulkan harta
sebanyak-banyaknya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas memerintahkan kepada kita semuanya untuk mencari rezeki secara halal. Thalabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari halal itu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Maka kita harus percaya bahwasanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kemudian karena kita korupsi, karena kita maling, kita mencuri, bertambah rezeki kita. Tidak pula kemudian rezeki kita akan berkurang sebab ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ragu terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Harikul Haqaiq disebut asyakku fi rizqillahi ta'ala, ragu terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala, wa syirku billah syai'un wahid. Orang yang ragu terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian sifat ketiga yang dibenci oleh Allah adalah sakhawim bil aswaq, yaitu karena kegandrungannya terhadap harta benda duniawi sehingga ia memperbanyak omongan-omongan untuk tujuan harta benda. Dia tidak peduli omongannya itu fitnah, membuli, menghujat. Dalam konteks kekinian mungkin kita lihat para buzzer-buzzer negatif. Tidak semuanya buzzer itu jelek. Tetapi yang saya maksud di sini adalah buzzer-buzzer yang barangkali membunuh karakter lawan politiknya, membuli, memfitnah dan lain sebagainya. Atau para penjilat yang kehilangan prinsip hanya karena mengharapkan suatu harta atau jabatan semata. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sifat yang keempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jifatin bil lail, menjadi bangkai di malam hari. Yang ia lakukan hanya tidur. Dia tidak peduli sholat isya atau sholat subuh. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan orang yang malas, enggan untuk menunaikan sholat disebut sebagai orang munafik. Laisa sholatun afqala 'alal munafiqin min sholatil fajri wal isya. Jelas di situ Rasulullah menyebut orang yang enggan untuk menjalankan sholat subuh dan isya adalah kategori orang-orang yang munafik. Dan orang yang lalai terhadap sholatnya akan diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin. Maka dalam kesempatan ini, di bulan Rajab ini, sebagai bulan di mana pertama kalinya sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu kemudian mengkoreksi sholat kita, sholat istri kita, sholat anak kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang tua tidak tahu bagaimana sholat anak kita. Ketika keluar dari rumah, kita tidak tahu. Pastikan kalau ada anak yang keluar bermain di rumah, ingatkan, beri nasihat untuk tetap menjaga sholatnya. Karena sholat ini menjadi awal yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ketika kita kembali ke yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sifat yang kelima yang dibenci oleh Allah adalah himarim bin nahar, yaitu menjadi keledai di siang hari. Yang menjadi pikirannya adalah bagaimana ia bekerja, mengumpulkan harta, menikmati seluruh kemewahan-kemewahan yang ada di dunia ini. Buya Hamka berpesan bahwasanya kalau hidup ini sekedar hidup, kera pun hidup. Kalau hidup ini sekedar bekerja, kerbau pun bekerja di sawah. Maka yang membedakan antara kita dengan hewan adalah keterpautan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh aktivitas kita, baik itu bekerja, bermuasyarah dengan keluarga, berinteraksi dengan teman dan seluruhnya, itu kita niatkan untuk beribadah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alimin bi amri dunya, jahilin bi amril akhirah, yaitu pandai permasalahan dunia, tetapi bodoh terhadap urusan-urusan agama. Ini jangan sampai kemudian Ramadan sebentar lagi akan datang, kita tidak tahu yang menjadi syarat-syarat atau rukun-rukun daripada puasa itu. Apa saja yang membatalkan, kita tidak tahu.
maka ini sebuah kecelakaan di dalam kehidupan kita. Maka di momentum ini Ramadan akan datang kurang dari 2 bulan lagi, maka kita maksimalkan untuk belajar ilmu-ilmu agama yang kiranya mampu untuk menopang kewajiban-kewajiban kita atau syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Demikian khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi tatakhayyalu duna idraki jalalihil qulub wal khawatir wa tathashu fi mabadi israki anwarihil ahdaki wan nawadir al-mutli ala khafiyati sarair al-mustaghni fi tadbiri mamlakatihi alil mashawir wal mawazir muqallibal qulub wa ghaffari dunub wa sattaril uyub wa mufarrijil kurub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa jami'i syamliddin wa qati dabiril mulhidin wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullah fa inna at-taqwa manba'us sa'adati dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala ay yaj'alana minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'li bina kalimatal islam warfa' bina rayatal qur'an wansurna ala a'daika a'da'id din. Allahumma ansurna al-qaumil kafirin. Allahumma ansurna al-qaumil kafirin. Allahumma ansurna al-qaumil zalimin. Allahumma ansurna al-qaumil fasikin. Allahumma ansurna al-qaumil hasidin. Allahumma khudhum wa man nasarhum akhda azizim muqtadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana waj'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.